Heboh pengakuan Angel Elga di sosial media saat membongkar aib Vicky dan keluarga, termasuk tentang kondisi salah satu keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, membawa Emma Fauziah, ibunda Vicky, mengajak tim Hotshot berkunjung ke kediaman mereka di Cikarang, Jawa Barat untuk melihat langsung kondisi sesungguhnya. Meski keberadaan Pendi terpisah dari rumah Vicky dan keluarga, tapi tempat sang paman terlihat layak ditempati. Di ruangan cukup besar tersebut juga terdapat kasur, kipas angin, serta sejumlah hal lainnya yang jauh dari kesan disembunyikan, seperti yang diungkap Angel Elga di sosial medianya. Bahkan saat diajak berinteraksi, paman Vicky masih mampu menjawab sejumlah pertanyaan dengan baik seperti berikut ini. Biasanya penuh tuh orang ya. Pade udah makan belum, Pade? Ada tuh. Ini tadi makannya apa, Pade? Ada. Pade punya uang nggak? Pade punya uang nggak? Ada. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pade makannya kalau kurang ngomong aja ya, Pade. Ya. Tapi masakannya enak nggak, Pade? Iya. Nggak ditelantarin kok sama kita, dia juga ditaruh di rumah Tempat yang layak. Di rumah Mbak, makan juga dia sama catering, sama tetangga kan dia makan gitu, sama warteg di sini gitu, sama catering. Enggak kita urusin, ya diurusin lah. Selain memperlihatkan kondisi Pendi yang sesungguhnya, Emma Fauziah beserta Bella juga memberikan klarifikasi terkait alasan gangguan kejiwaan yang dialami paman Vicky tersebut. Peristiwa perkelahian di mana Pendi terkena pukulan di bagian kepalanya menyebabkan ada kerusakan saraf yang membuat kondisinya seperti sekarang ini. Itu kan Pade itu kakak saya. Itu kan penyakit bukan keturunan. Dia itu dulu dipukul sama kepalanya. Dipukul. Nggak apa-apa dipukul sama kepalanya. Jadi berantem lah istilahnya waktu dulu muda dia. Jadi sarafnya ada yang gimana sedikit. Jadi seperti itu, sangat disayangkan ya. Seharusnya siapa sih yang mau orang mau dapat musibah seperti itu gitu. Dia aja punya keluarga, punya sampai anak, ditinggalin punya anak istri, sampai anaknya juga udah nggak mau lagi sama dia. Orang penyakit jiwa itu kan bukan kakak saya aja. Banyak. Di dunia ini banyak orang penyakit jiwa, entah dari apa gitu penyebabnya. Seharusnya Angel sebagai wakil rakyat mau jadi pemimpin rakyat. Mau wakil rakyat, nggak sepatutnya dia bicara seperti itu. Kondisi Pendi, paman Vicky Prasetyo yang disebut Angel Elga mengalami gangguan kejiwaan dan dikurung di belakang rumah mereka, justru bertolak belakang dengan pengakuan warga sekitar. Selain aksi Emma Fauziah merawat Pendi, tetangga di sana juga menguak cerita berbeda bahwa selama ini paman Vicky Prasetyo dirawat dan diurus dengan baik oleh Vicky beserta keluarga mereka. Bahkan Vicky sendiri menyebut bahwa Angel Elga sudah mengetahui tentang hal ini sejak lama. Enggak salah itu Mbak Angel. Dia kan kalau kesini cuma berkunjung, nggak tahu sehari-harinya ini Pade Pendi gitu. Kalau sini manggilnya seringnya Pade gitu, padenya Vicky ya, Pade Pendi. Emang nggak diumpetin kok, orang tiap hari juga beli kopi tempat saya, beli kopi tiap hari, beli es. Nggak ada yang diumpetin, tiap hari dia jalan mondar-mandir ke sini. Dia juga walaupun dia punya gangguan jiwa gitu, tapi dia nggak nakal. Kan saya suka antar makanan, minuman buat anak adik-adiknya Mas Vicky gitu. Tetangga saya, semua orang-orang di rumah tahu. Angel juga pernah saya ceritain dan dia tahu, udah ngelihat langsung. Semua juga saya nggak ada yang ditutupin. Itu kakaknya mama saya yang pertama gitu, namanya Pak Deh Pendi saya kalau panggil. Memang gangguan jiwa karena dulu berkelahi, dipukulin lah, berkelahi, berantem rame-rame gitu. Nggak tahu, saya dulu masih kecil, jadi saya usia 2 tahun dia udah hilang ingatan. Angel Elga yang secara belak-belakan mengeluarkan unek-unek di sosial media, termasuk mengusik kondisi sang paman yang mengalami gangguan kejiwaan, membuat Vicky geram. Mengakui bahwa kondisi Pendi sang paman memang seperti itu, Vicky meminta Angel untuk tak menyinggung, apalagi merendahkan dan menghina pamannya yang telah sejak lama seperti ini. Hargainlah, maksud saya, Pak De saya kan nggak salah apa-apa, dia nggak
pernah tahu pernikahan, dia ada di dunianya dia gitu. Saya memang punya keluarga yang lagi gangguan jiwa gitu. Tapi ya udah, itu kan memang keluarga kami seperti itu. Terimalah saya dan keluarga-keluarga saya dengan segenap semua kekurangan saya. Udah hidup ditinggal sama nenek saya, ibunya. Kan belum lama nenek saya udah meninggal. Terus juga anak-anaknya juga udah ninggalin dia, istrinya juga udah ninggalin dia. Kan dia hidup sebatang kara. Ya kasihan, kadang-kadang juga kita udah obatin, jangan hina. Apa salahnya sih orang gangguan jiwa? Kan itu juga waktu saya masih 2 tahun, saya masih kecil. Jangan dihina keluarga saya yang gangguan jiwa, karena itu sudah suratan dari Allah. Siapa yang bisa menentang takdir yang menghampiri Allah terhadap kita gitu. Selain membongkar kondisi salah satu keluarga Vicky yang alami gangguan kejiwaan, Angel Elga juga menguak sejumlah kebohongan pria yang masih menjadi suaminya tersebut. Salah satunya adalah tentang kondisi ekonomi Vicky. Menyebut Vicky tak mampu membayar karyawan, Angel Elga juga menyinggung tentang kebiasaan Vicky yang kerap mengaku memiliki rumah pribadi, padahal ia merasa itu hanya rumah kontrakan. Lalu seperti apa Vicky menjawab tudingan ini? Tuh, rumah masih ada, KPR masih 15 tahun lagi. Sekarang baru juga jalan 2 tahun. KPR-nya masih 13 tahun lagi. Semua KPR 15 tahun. Ya memang saya udah rezekinya segini, mau diapain? Kalau memang KPR kan berarti punya sendiri, tapi memang belum lunas, belum jadi milik kita gitu loh. Ya punya kita sendiri gitu loh. Ya nggak bisa bayar gaji karyawan, ya udah. Ya mau diapain, namanya dia lagi kesel, masa harus kita tanggapin terus gitu. Jangan macem-macem dia sama keluarga saya. Mendidih darah saya, dia bilang seperti itu. Mana uang yang mana dia Uang kasih yang apa? mana dia? Coba ada nggak buktinya, atau transfer atau uang cash atau apa? Suruh sumpah di sini depan saya kalau dia ada kasih uang cash nih. Secara cash dia kasih ke saya gitu buat resepsi kemarin, suruh sumpah deh, suruh ketemu sama saya. Berhadapan sama saya dia di sini. Sederet kalimat dituangkan Angel Elga sebagai curahan hati yang dipendamnya selama ini. Dan salah satu yang menarik perhatian adalah tentang keputusan Angel Elga yang tak ingin lagi Vicky dan keluarga mengendalikan keuangannya. Tapi saat dikonfirmasi, Vicky Prasetyo justru mengungkap hal bertolak belakang. Menyebut mereka memiliki rekening bersama, Vicky Prasetyo mengaku tak pernah memegang ATM itu sama sekali dan hanya diberi uang saku oleh Angel Elga saat ingin bepergian. Saya itu selama suami istri, yang pegang bankingnya dia, yang pegang ATM dia. Saya nggak tahu apa-apa. Rekening atas nama Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Nih, akhirnya saya buktikan. Sebenarnya saya udah nggak mau ini juga, tapi saya buktikan semuanya. Nih, tahu ya, bank ini, bener kan? Banknya ini atas nama siapa? Vicky Prasetyo. Atau Angel Elga, nomor rekeningnya ini ya di bank ini. Nah, ini ATM saya nggak pernah pegang, tapi keuangan kita berdua kerja, bukan hanya saya loh ya, dia juga, saya juga, itu masuknya ke rekening itu atas nama Vicky Prasetyo dan Angel Elga. ATM-nya di dia, apanya di dia gitu loh. Terus saya ada kesempatan buat mengelolanya di mana? Kalau saya mau keluar baru, Mami, aku mau keluar. Ya udah deh, tuh udah aku taruh di dompet kamu 1 juta, 2 juta buat makan, buat bensin 500. Itu kayak bekal anak sekolah kalau mau berangkat dibekelin gitu loh. Awalnya banget sih saya nggak tahu penghasilan dari mana. Cuma semenjak sama Vicky kan, dia jadi banyak ada iklan. Bahkan dia jadi salah satu brand ambassador cake gitu kan. Dia dapat ratusan juta dari situ. Dari salah satunya ya banyak lah pokoknya gitu. Terus kosmetik dan lain-lain gitu. Entah siapa yang berkata benar dan siapa pula yang bersilat lidah, konflik pasangan sensasional ini justru kian memanas. Bahkan di tengah proses sidang perceraian mereka, keluarga Vicky yang merasa direndahkan dengan postingan Angel Elga telah secara resmi menunjuk kuasa hukum. Senin nanti Emma Fauzia dan keluarga akan
akan melaporkan Angel Elga atas dugaan pencemaran nama baik. Bahkan rencananya, Vicky sendiri juga akan melaporkan sang istri pada hari Rabu pekan depan. Saya kalau si Angel masih fitnah-fitnah keluarga saya nggak tinggal diam. Akan saya laporkan dia. Perang dia aku sama mantu nggak jadi masalah. Melaporkan seseorang yang bernama Angel Elga ke pihak kepolisian yaitu Polda Metro Jaya pada hari Senin nanti. Itu berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Angel Elga yaitu dengan melakukan pencemaran nama baik ibu Vicky Prasetyo dan adiknya di sebuah media sosial yaitu Instagram. Di situ yang bersangkutan menyebutkan bahwa keluarganya Vicky Prasetyo dalam hal ini ibu dan adiknya terlibat dari keluarga kriminal. Hari Rabu berikutnya kami akan melaporkan yang bersangkutan juga dengan laporan yang sama tetapi dengan korban yang berbeda, yaitu korbannya adalah Vicky Prasetyo sendiri. Jadi kita akan buat 2 laporan di hari yang berbeda dan korban yang berbeda. Pernikahan saya dengan Vicky kan sebenarnya saya menganggap awalnya memberikan orang kesempatan untuk lebih baik itu pasti ada pahalanya buat diri saya. Kalau benar-benar Vicky bisa berubah dan keluarganya juga bisa baik gitu ya. Tapi ternyata kan tidak gampang untuk merubah sifat seseorang tuh nggak gampang gitu. Apapun itu, Angel Elga yang pada awalnya berusaha memberi kesempatan kepada Vicky, akhirnya jengah juga dengan kelakuan sang suami beserta keluarganya. Angel yang tak ingin hadir di persidangan agar proses perceraian mereka bisa diputus lebih cepat, menyebut bahwa dirinya akan jauh lebih baik jika tak berada di lingkungan Vicky beserta keluarga. Akan lebih baik saya tidak ada di lingkungan itu gitu, karena saya memikirkan masa depan saya memikirkan akhlak saya memikirkan keluarga dari pihak saya juga, keluarga besar saya gitu. Sesuatu hal yang mungkin sulit buat diterima logika gitu. Tapi saya sih menganggapnya ya udah mungkin lagi kesel, ya biarin aja gitu. Apalagi tadi saya lihat berseteru sama adik saya sendiri gitu, lagi rame lah, apalagi balas-balesan apa gitu. Itu yang pasti saya berharap dengan segala ujian dan segala permasalahan ini, semoga Vicky lebih bisa berubah lebih baik lagi, ada dan tidak ada saya gitu. Saya berusaha karena saya kasihan dengan anak-anaknya, saya kasihan untuk dirinya dan masa depannya. Saya berharap sekali. Ya udahlah, kalau memang Vicky masih mau lanjut hubungannya sama istrinya Angel Elga, kita sekeluarga udah nggak ikut-ikut lagi di area kalian. Kita narik diri. Emang kita juga udah nggak ada yang ikut-ikut kok sama dia. Semenjak Angel semua keluarin orang yang kerja, keluarganya Vicky yang kerja sama dia gitu, sama Vicky, sama PH-nya Vicky gitu kan, sama yang jadi manajer, asisten, driver semua dikeluarin, diganti gitu kan. Udah nggak ada sebenarnya yang ikut-ikut lagi sama dia. Cuma